فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya, kawan. Kita sampai pada ayat yang ke-42 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablik." Dan sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu, yang mengutus para rasul. Fa akhadnahum bil ba'sa wa dharra. Kemudian kami timpakan kepada mereka al-ba'sa, kesempitan hidup, kefakiran, kesusahan, wad-dharra, darar fil ajsam, sakit, al-marad. Kami timpakan kepada mereka kefakiran dan sakit. Ini ada yang terputus. Maknanya adalah telah kami utus kepada umat-umat sebelummu, azam. Telah kami utus para rasul kepada umat-umat yang sebelummu, kemudian para rasul tersebut pun juga didustakan, sama sebagaimana engkau didustakan. Maka kami timpakan kepada mereka kefakiran dan sakit. Paham ya? Ini kan langsung ditimpakan. Sebelumnya itu ada apanya? Ada takdzibnya dulu, ada pendustaan dulu, baru kemudian ditimpakan kepada mereka apa? Ditimpakan mereka kefakiran dan sakit. Yang mana kefakiran? Al-ba'sa, ini apa? Kefakiran. Wad-dharra, ini apa? Sakit, musibah pada badan. Sehingga sebelum itu ada pendustaan. Telah kami utus kepada umat sebelummu para rasul, kemudian mereka pun didustakan sebagaimana engkau didustakan, maka kami timpakan kepada mereka al-ba'sa wad-dharra. Nah, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menimpakan itu kepada mereka? La'allahum yatadarra'un. Semoga dengan itu mereka mau apa ini? Mau merendah, mau menghinakan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mau taubat. Ini azab dunia. Ini baru azab yang rendah. Karena tujuannya hanya ingin menyadarkan mereka, bukan yang membinasakan. Karena tujuannya untuk mereka sadar. La'allahum yatadarra'un. Agar mereka mau rujuk, mau merendah. Yatadarra'un artinya yatadallalun. Mereka mau menghinakan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang telah mereka lakukan ketika mereka mendustakan para rasul yang datang kepada mereka. Kasih peringatan dulu. Allah nggak langsung membinasakan. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa mereka itu ketika datang kepada mereka musibah dari kami kok tidak mau merendah, tetap tidak mau tunduk? Ini menunjukkan ngeyelnya mereka. Sudah ditimpa ba'sa dan dorok pun ini celaan bagi mereka. Kenapa mereka itu sudah ditimpa ba'sa dan dorok pun juga nggak mau apa? Tadarra'u. Kok nggak mau masih tunduk? Nggak mau menghinakan diri juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang lagi apa? Dikasih tempo sama Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan sakit, ditimpakan kemiskinan agar mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini celaan. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Seandainya saja mereka itu kalau ditimpa oleh musibah mereka langsung apa ini? Tadarru'. Walakin qasat qulubuhum. Tapi yang ada adalah kenyataannya yang terjadi hanyalah
keras hati mereka. Dikasih penyakit, dikasih musibah, ditimpa kefakiran, enggak. Berubah hati mereka. Qasat qulubuhum, mengeras hatinya mereka. Wa zayyana lahumus syaitan. Ini yang paling puncaknya ini. Ini puncak keberhasilan syaitan. Ketika dia sudah berhasil melakukan tazyin, menghias-hiasi kemaksiatan di mata manusia. Kalau sudah tampak indah, nggak akan mungkin manusianya mau apa ini? Meninggalkan. Kalau dia sudah sampai tahapan ini, dia sudah berada di puncak keberhasilan syaitan. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Dan syaitan menghias-hiasi untuk mereka apa yang dulu mereka lakukan. Kalau sudah tampak indah, nggak mungkin ditinggalkan. Beda dengan orang yang menganggap apa yang dia lakukan itu jelek. Peringatan sedikit saja pun akan membuat dia apa ini? Meninggalkannya. Karena dia tahu ini nggak bagus. Dia tahu ini jelek. Akan dia tinggalkan. Bahkan kadang tanpa orang yang mengingatkan pun akan apa ini? Akan dia sadar. Nah, nulisnya di meja ini. Nulisnya di meja. Biar badan itu nggak bungkuk. Ini penyakit ya, Pak. Nah, lihat banyak santri itu nggak bisa lurus punggung pas rukuan. Iya kan? Abdul nggak pandai ruku. Punggungnya melengkung, busur. Cuman dipres, pret biar lurus. Karena kebiasaan kayak gitu, nggak biasa apa ini? Tegak. Nah iya, banyak kemarin berapa praktek sholat. Nah, kelas B, kelas C belum, kelas B waktu sebelum sama-sama. Nggak bisa. Ya gini, punggungnya itu ya gini. Kenapa ya? Kita duduknya gini gitu. Ini biasakan gini, tegak. Nah, payah kan? Syukur-syukur nggak bunyi kerak kan? Orang kebiasaan, soalnya kita orang yang duduk banyak gitu loh. Kita bukan duduk sebentar saja, kita tiap hari duduk, taklim duduk. Nah, mau nggak mau. Akhirnya pengaruhnya ke situ, sujudnya, rukuknya jadi apa? Payah. Nah. Sampai mana tadi? Ini puncak keberhasilan syaitan. Ketika dia sudah berhasil membuat apa ini? Tazyin. Sudah menampakkan indah apa yang dilakukan. Maka nggak akan ditinggalkan kemaksiatan tersebut karena sudah dianggap bagus. Sebagaimana pelaku bid'ah dan yang lain-lainnya. Dan ini puncaknya yang diinginkan oleh syaitan. Bagaimana kemaksiatan itu dipandang indah oleh pelakunya. Kalau sudah dipandang indah, sudah dia tinggalkan saja, nggak akan udah aman itu bagi dia. Nggak usah lagi dikawal pun sudah aman itu. Nggak akan ditinggalkan. Kenapa? Bagus. Sekarang banyak sampai melakukan kebid'ahan. Misalnya yang terkait dengan jenazah, misalnya acara-acara tersebut dan yang lain. Apakah mau mereka meninggalkannya? Nggak akan. Karena mereka menganggap itu hal yang bagus. 3 harian atau wirid yasin. Dianggap indah. Ngasih makan, ngirim pahala untuk mayit. Ini kan semuanya hal yang indah, hal yang bagus. Maka nggak akan ditinggalkan. Nah. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka meninggalkan, melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka berupa baksa dan dorok tadi. Kan udah diingatkan tadi, kasih penyakit, kasih kemiskinan. Mereka lupakan, lupa mereka pernah susah. Ketika mereka lupakan apa yang telah kami ingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai' minal khair. Maka kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu. Berupa kebaikan maksudnya. Malah tambah lapang. Ketika lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala istidrajan. Sebagai bentuk istidraj. Istidraj itu adalah tetap melakukan maksiat tapi rezekinya tetap lancar. Buat maksiat terus tapi rezekinya nggak pernah putus, lapang terus. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kadzdzabu biayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami beri mereka istidraj dari arah yang mereka tidak sangka. Disangka itu balasan dari kebaikan mereka. Disangka ini balasan dari perbuatan mereka yang bagus. Ternyata ini istidraj, supaya mereka makin tenggelam dalam kemaksiatan dan gak sadar.
Semakin dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibukakan pintu-pintu rezeki, dikasih kelapangan, badannya nggak pernah sakit, rezekinya nggak pernah sempit, semakin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan risau ketika melihat orang-orang kafir itu sekarang semakin maju, nah ekonominya, kekayaannya semakin bertambah dan yang lainnya, nggak usah risau. Ya besar kemungkinan itu adalah dan pasti itu adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai bentuk pemuliaan dari Allah. Oh, ini karena mereka bagus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ini namanya istidraj. Kita buat maksiat tapi urusan kita tetap baik-baik saja. Tetap diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala mereka meninggalkan apa yang telah diingatkan kepada mereka, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan dari segala arah. Pintu-pintu segala sesuatu dari kebaikan. Hatta idza farihu bima utu, sampai akhirnya jika mereka sudah gembira dan sombong dengan apa yang diberikan kepada mereka, sampai puncak kegembiraannya, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka kami pun menghukum mereka secara tiba-tiba. Tanpa mereka sadari, nggak ada persiapan. Orang mereka bergelimang dengan apa ini? Dengan kenikmatan mereka. Nah, maka mereka pun tiba-tiba apa? Mublisun. Ay munqati'un. Mereka pun terputus an kulli khair, dari segala kebaikan. Habis sudah. Langsung mendadak, nggak hilangnya sedikit demi sedikit. Tadi penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelapangan, penuh dengan kekayaan, langsung putus. Mublisun yang qati'un anil khair, putus semua kebaikannya. Nggak berkurang sedikit demi sedikit, enggak. Lagi di puncaknya langsung apa ini? Langsung tamat kisah. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan kepada mereka hukuman seperti itu. Baghtah. Ini hati-hati makanya kita ya. Karena ini membuat kita tidak sadar, justru kelapangan, rasa sehat dan yang lain-lainnya. Nah, enggak waspada akhirnya kita dengan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini datangnya baghtah. Secara apa ini? Tiba-tiba. Ini yang menakutkan. Nah, Allah musta'an. Faidahum mublisun, maka mereka pun langsung terputus dari segala kebaikan. Faquti adabirul qaum alladzina zalamu, maka terputuslah orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Nah, ini dabirul syai', ini akhirnya, habis sampai akhir-akhirnya, sampai ke akar-akarnya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka binasa sampai ke orang yang terakhir mereka. Itu maknanya dabir. Fakuti'a, dipotong. Dabir itu ujung dari sesuatu. Artinya dari depan udah, sampai kemana? Dabirnya, sampai ujungnya, sampai ekornya. Kalau bahasa kita itu sampai ke akar-akarnya sudah. Kalau nyabut sampai ke akar-akarnya udah nggak ada lagi yang apa ini? Tersisa. Kalau nyabut masih putus, masih ada yang tersisa di bawah tanah. Ini maknanya dabirul qaum. Nah, ini kaum yang paling terakhir. Berarti yang pertamanya sudah lewat, sampai yang terakhir pun apa ini? Dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu enggak tersisa satupun. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Nah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Sehingga kita bersyukur. Ketika matinya orang-orang yang zalim seperti itu, kita apa ini? Bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak seperti sebagaimana sebagian orang sekarang. Ketika mati pembusuhan orang kafir, menyatakan bela sungkawa, menyatakan turut berduka cita. Wallah, ini kekufuran, ini bisa sampai kepada murtad. Tidak mati tokoh-tokoh agama lain, malah justru apa ini? Berbela sungkawa, mengungkapkan kesedihannya dan yang lain-lainnya. Ini kekufuran dan kemurtadan. Nah, Allah musta'an. Justru Allah SWT ketika mereka dihabisi sampai ke akar-akarnya, Allah bilang walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menghabisi mereka sampai apa ini? Ke akar-akarnya. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala, Allah mengatakan dalam ayat-ayat tadi, walaqad arsalna ila umamin min qablik, sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu, minal umamis sabiqin, dari umat yang terdahulu, wal qurunil mutaqaddimin, dan generasi yang terdahulu, fakazzabu rusulana. Ini tadi yang kita sebut terpotong. Arti terpotong enggak disebutkan dalam konteks ayatnya. Langsung disingkat. Telah kami utus para rasul kepada umat sebelummu, fakazzabu rusulana. Maka umat tersebut pun mendustakan siapa? Rasul yang kami
putus tersebut. Kalau dalam ayat kan langsung ditimpakan apa ini? Ba'sa dan dorro. Mafhum ya? Nah, maka mereka pun mendustakan para rasul kami, wajahadu bi ayatina, dan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Maka kami pun menghukum mereka dengan ba'sa dan dharra, ayat bil faqri wal marad. Ba'sa apa? Al faqr, dharra al marad, sakit, kefakiran dan sakit. Wal afat wal masaib, dan musibah-musibah, rahmatan minna bihim. Karena ini masih yang kecil. Ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, ini bentuk rahmat dari Allah kepada mereka. Tujuannya la'allahum yatadarraun, agar mereka mau yatadarrauna ilaina. Mereka mau kembali kepada kami, mau menghinakan diri, mau tunduk kepada kami. Wa yalja'una inda syidda ilaina, dan mereka berlindung ketika waktu sulit kepada kami. Balik maunya, harusnya Allah mengingatkan, nih tak kasih. Lihat kemana, mau balik apa enggak ini? Diingatkan, dikasih tahu. Ini salah jalan kamu, mau kembali apa tidak? Falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Kenapa mereka enggak mau kembali, enggak mau tunduk kepada kami setelah ditimpa oleh musibah dari kami? Akan tetapi justru semakin keras hati mereka. Ai istahjarat, ya, ini menjadi kayak hajar. Istahjarat jadi kayak hajar, jadi kayak batu. Nah, kenapa membatu? Fala talinu lil haq, enggak mau melembut, melunak kepada kebenaran. Wa zayyana lahumus syaitan maka nu ya'malun, sampai akhirnya syaitan menghiasi untuk mereka apa yang mereka lakukan. Fadhannu annama hum alaihi dinul haq, maka mereka mengira bahwasanya yang mereka alami, yang mereka jalani itu adalah agama yang benar. Fatamatta'u fi batilihim barhatan minaz zaman, maka mereka pun bersenang-senang. Maka bersenang-senanglah mereka di atas kebatilan mereka sesaat dari zaman. Barhah itu sesaat saja dari zaman. Silakan mereka senang-senanglah, puas-puaskan. Wala'iba bi'uqulihim syaitan, dan syaitan pun mempermainkan akal-akal mereka. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', ketika mereka melupakan apa yang mereka diingatkan dengannya, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Pintu apa ini? Kejelekan apa kebaikan? Kebaikan. Kejelekan sudah tadi, enggak mempan. Sekalian dibukakan pintu apa ini? Kebaikan. Nah. Minat dunia waladzatiha wa ghafalatiha, berupa dunia dan kelezatan dunia dan perkara-perkara yang melalaikan dari dunia. Ghaflah, ghafalat. Hatta idza farihu bima utu, sampai akhirnya mereka sudah senang dengan apa yang diberikan kepada mereka berupa dunia, akhadnahum baghtah. Kami ambil mereka, kami azab mereka, kami hukum mereka baghtah. Secara apa ini? Tiba-tiba. Nggak pakai pembukaan, nggak pakai pemberitahuan dulu. Pemberitahuannya sudah belum? Pemberitahuannya sudah belum? Sudah. Pakai apa tadi? Ba'sa dan dharra tadi. Makanya yang kedua kalinya nggak pakai lagi apa? Peringatan. Baghtah. Langsung hukumannya secara apa ini? Tiba-tiba. Mendadak. Fa'idahum mublisun. Maka mereka pun mublisun. Aisun. Putus asa. Terputus dari segala kebaikan. Wa hadza asyad ma yakunu minal adab. Ini adalah adab yang paling parah. Apa itu? An yukhadhu ala ghirratin wa ghaflatin wa tuma'ninatin. Mereka diambil, mereka dihukum dengan kelalaian mereka dan ketika mereka sedang tenang-tenangnya. Tuma'nina, senang dengan apanya? Yang Allah berikan berupa dunia. Dengan kelezatan dunia, lagi enak-enak dengan kumpul istrinya, lagi menikmati dunianya. Tiba-tiba apa ini? Tiba-tiba datang azab. Kata beliau, ini adalah asyad ma yakunu minal azab. Ini azab yang paling apa? Parah, paling sakit. Karena dari puncak langsung dijatuhkan kemana? Ke bawah. Enggak turun apa ini? Sedikit demi sedikit, habis sedikit, kemudian sakit, baru lama-lama apa? Mati. Enggak. Karena sebelumnya baru apa ini? Dibukakan semua pintu. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk dia semua pintu dari kebaikan, dari ke dunia. Semuanya sudah dibukakan dari puncak ini. Kemudian fa'akhadnahum apa ini? Baghtah. Kami hukum dia apa ini? Tiba-tiba. Kalau udah di puncak langsung tinggal jatuhkan saja. Selesai. Allah musta'an. Liyakuna asyad liuqubatihim, agar menjadi semakin parah hukuman untuk mereka, wa a'zam li musibatihim, dan semakin besar musibahnya mereka itu. Kan lebih terasa ya dibandingkan orang yang turunnya apa ini?
sedikit demi sedikit, lebih terasa. Nah, faquti ada birul qaum alladzina zalamu, maka dipotonglah orang yang paling terakhir dari kaum tersebut. Ini sampai ke akar-akarnya satu pun tidak ada yang tersisa. Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim tersebut, ai istalamu al-adab. Sama punya kalian gitu juga. Istalamu. Iya, istalamu. Kayak sot. Iya. Allah alam. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus dari mereka segala sebab. Walhamdulillahi rabbil alamin ala ma qadahu. Maka segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas apa yang telah Dia takdirkan min halakil mukadzibin, berupa kebinasaan orang-orang yang mendustakan. Fa inna bidzalika tatabayyanu ayatuhu, karena dengan itu semakin tampaklah ayat-ayat Allah, wa ikramuhu li auliyai, semakin tampaklah pembelaan dan pemuliaan Allah kepada para walinya, wa ihanatuhu li a'daihi, dan semakin tampak penghinaan dari Allah kepada musuh-musuhnya, wa sidqu ma ja'at bihil mursalun, dan semakin tampak kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Alhamdulillah. Ketika mereka mati, binasa, musnah dari awal sampai terakhir, maka ini menunjukkan kebenarannya para rasul. Alhamdulillah. Semakin tampak kebenaran, semakin tampak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari berapa ayat? 4. Faedah dari ayat yang ke-42 sampai 45. Yang pertama adalah iqamatul hujjah alal khalqi kullihim bi irsalir rusul. Penegakan hujjah bagi seluruh makhluk dengan cara pengutusan para rasul. Penegakan hujjah kepada seluruh makhluk dengan pengutusan para rasul. Walaqad arsalna ila umamin min qablik, sungguh telah kami kirim para rasul kepada umat sebelummu. Bukan kamu yang pertama kali mengalami ini, wahai rasul. Penegakan hujjah kepada seluruh makhluk dengan pengutusan para rasul. Yang kedua, takdzibu katsirin minal umam irusulihim. Banyak dari umat yang mendustakan rasul mereka. Enggak sedikit. Banyak dari umat yang mendustakan rasul mereka. Apa faedahnya Tolah? Pertama, cuci muka. Yang kedua, banyak dari umat yang mendustakan para rasul. Karena tadi sebelum sampai fa'akhadnahum bil ba'sa wad dharra, ada apa dulu? Pendustaan, baru ditimpakan ba'sa dan dharra, enggak langsung. Nah, faedah yang berikutnya, hikmah dari musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang Allah sebutkan di sini? La'allahum yatadarra'un. Supaya manusianya mau menghinakan diri, tunduk, tadarru', tunduk menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengingat. Nah, yang kita dapatkan di dunia ini kalau belum sampai binasa, ini sebagai pengingat, bersyukur saja. Disyukuri saja. Mungkin kalau nggak ada ini, kalau nggak dikasih kondisi kayak gini, mungkin apa? Mungkin lewat kita. Nggak sadar, nggak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini membuat kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ditimpa kefakiran, mau ditimpa sakit. Paham ya? Nah, selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jadi peringatan agar kita mau menambah sujudnya kita. Nah, faedah yang berikutnya,
annal qalb alaihi madarus salah wal fasad, bahwasanya poros baik tidaknya seseorang adalah dari hatinya, bahwasanya poros baik tidaknya seseorang adalah dari hatinya. Kalau gambarkan tentang keadaan mereka ini, Evan, kenapa mereka nggak mau rujuk juga atau sudah dikasih musibah, baik pada hartanya, baik pada badannya? Ini sebabnya karena hatinya. Hatinya apa? Qasat qulubuhum. Hatinya apa? Istahjarat qulubuhum. Membatu. Nah, hatinya memang keras. Sehingga yang kayak gitu nggak masuk sama mereka. Mental. Hatinya nggak bisa dimasuki, keras. Nah, faedah yang berikutnya, asyaitan yantakilu biman ittaba'ahu ila ma huwa aswa wa asyad. Syaitan akan berpindah untuk menyesatkan para pengikutnya kepada yang lebih parah. Syaitan akan menyesatkan para pengikutnya secara bertahap sampai kepada yang paling parah. Apa yang paling parahnya tadi? Tazyin, dihias-hiasi. Sampai dia menghias-hiasi apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan. Ini sudah paling puncaknya. Sudah aman dia ini. Nggak perlu dikawal lagi dalam melakukan kemaksiatan. Nggak perlu didorong-dorong lagi. Sudah cukup bagi dia. Karena sudah tampak indah baginya. Faedah yang berikutnya, adamul iqtirar bikasratin ni'am wal amwal wal aulad wa ghairi dzalik. Tidak tertipu dengan banyaknya nikmat, baik berupa harta, anak maupun yang lainnya. Li'annaha qad takunu istidrajan wa fitnah. Karena bisa jadi itu adalah bentuk apa? Istidraj. Tidak tertipu dengan banyaknya nikmat, baik berupa harta, anak maupun yang lainnya. Li'annaha qad takunu istidrajan wa fitnah. Karena bisa jadi itu adalah bentuk istidraj dari Allah SWT supaya kita makin lalai, makin lupa. Nah. Faedah yang berikutnya, al-uqubah qad ta'ti baghtah. Hukuman terkadang datang secara mendadak dan tiba-tiba. Al-uqubah qad ta'ti baghtah. Hukuman bisa jadi datang secara tiba-tiba atau mendadak. Bukan berarti Allah zalim, nggak ngasih peringatan sebelumnya. Sudah ada, cuman kita yang nggak memperhatikan peringatan tersebut. Kita abaikan peringatan tersebut, nggak kita anggap, nggak kita openi. Ini bahayanya. Yang kedua kalinya nggak ada lagi peringatan, langsung apa? Langsung habis kita. Faedah yang berikutnya, at-tahdzir minaz zulm. Peringatan keras dari kezaliman. Mereka dibantai, dihabisi oleh Allah SWT sampai ke akar-akarnya dengan sebab kezaliman. Peringatan keras dari kezaliman. Fakuti adabirul qaum alladzina zalamu. Dihabisi kaum tersebut sampai orang terakhirnya, ya orang-orang yang mereka itu berbuat apa? Zalim. Karena kezaliman. Faedah yang berikutnya, di antara bentuk nikmat yang harus disyukuri adalah binasanya orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur yang harus dinikmati, di antara bentuk nikmat yang harus disyukuri adalah kebinasaan orang-orang yang mendustakan para rasul, mendustakan Allah. Disyukuri, itu nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara nikmat yang wajib disyukuri adalah binasanya orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, ini ya, kawan, ayat yang ke-42 sampai 45. Adapun ayat yang ke-46, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.